warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara, kita baca Al-Fatihah untuk penulis kitab Faidur Rahman ini, yaitu Syekh Sholeh bin Umar As-Samaroni yang terkenal dengan nama Kiai Soleh Darat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah sampai pada ayat sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Sekarang lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko tatkalane wis mertelaaken subhanahu wa ta'ala yang hakikate wong munafikin lan sifate munafikin, awit baminan nasi tumeka kene maka tumandang Allah subhanahu wa ta'ala agawe upama kedue munafikin kelawan upama kang mahsus. Jadi setelah Allah menjelaskan hakikat dari orang munafik dan sifat-sifatnya, mulai dari ayat wa minan nasi mayyaqulu sampai ayat ini, ayat sumum bukmun umum fahum la yarji'un, maka Allah mulai membuat perumpamaan untuk orang munafik itu dengan perumpamaan yang mahsus, itu artinya yang konkret, mungkin begitu. Karena tembung upama iku luweh terang lan luweh netep marang atine mukhatab. Karena mukhatab terkadang ora ngerti kelawan barang kang makul, ora den umpamaaken, yen ora den umpamaaken kelawan mahsus. Jadi perumpamaan itu lebih terang dan lebih menancap di dalam hati orang yang diajak bicara, karena kadang-kadang orang yang diajak bicara itu tidak mengerti kalau pembicaraan berkaitan dengan hal yang abstrak, yang akaliah begitu. Kalau tidak diumpamakan dengan sesuatu yang konkret. Lan arai mengkono gawe upama subhanahu wa ta'ala kelawan rong werna. Karena itu lalu Allah membuat perumpamaan dengan dua macam. Suwiji mathaluhum kamathalil ladzi istaqada nara al-ayah, lan suwiji au qasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatu wa barqu fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Yang pertama itu yang mathaluhum, kemudian yang kedua itu au qasayyibim minas sama'. Supaya dadi melbu ing dalem atine mukhatab lan dadi ngerti mukhatab kelawan iki pitutur. Supaya itu bisa masuk di dalam hatinya orang yang diajak bicara, dan supaya orang yang diajak bicara itu mengerti apa nasihatnya. Faqala ta'ala mathaluhum kamathalil ladzi istaqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Utawi sifate munafik lan upamane munafik ing dalam kelakuane nifak iku kaya misale lan kaya sifate wong kang nyumet damar ana ing dalam panggonan ingkang banget petenge. Jadi sifat munafik atau perumpamaan orang munafik di dalam tindakan nifaknya, di dalam ketigaan kemunafikannya itu perumpamaannya atau sifatnya itu seperti orang yang menyalakan pelita di dalam tempat yang sangat gelap.
Moko tatkalane wis madangi damar ing panggonan kiwa tengene wong iku, mongko nuli angilangaken Allah Subhanahu wa taala kelawan padange damare wong iku kabeh. Maka ketika pelita atau suluh itu sudah mulai menerangi kanan kiri dari orang yang menyalakan pelita itu, maka lalu Allah menghilangkan cahaya dari pelita itu. Lan nuli aninggal subhanahu wa ta'ala ing wong iku kabeh ing dalem panggonan kang banget petenge kelawan pirang-pirang warnane peteng. Lalu Allah meninggalkan orang itu semua di dalam tempat yang sangat gelap dengan gelap yang bermacam-macam itu. Moko dadi ora bisa ningali wong iku kabeh ing barang kang manfaat ing awake utawa barang kang madharati ing awake. Jadi orang itu lalu tidak bisa melihat hal-hal yang berguna atau yang tidak berguna atau hal yang berbahaya bagi dirinya. Kalau dalam keadaan gelap itu lalu begitu. Ya, tidak tahu mana yang menguntungkan, mana yang membahayakan. Mongko dadi bingung wong iku kabeh ing awake krana dene ora weruhe dedalan kang bener. Jadi orang itu lalu bingung karena tidak mengerti mana jalan yang benar. Yakni setuhune iki ayat lan iki misal, lan iki masal iku ngumum ora kok khusus marang munafikin wae ora. Jadi sesungguhnya ayat ini atau perumpamaan ini bersifat umum, tidak hanya untuk munafik saja. Mongko utawi endi-endi wong kang wis pinaringan hidayah lan pangerti ing dalem alam arwah wis saguh muni bala tuan pangeran kula, mongko tatkalane zahir ing dalem alam syahadah, mongko dadi kufur ingkar marang kitabullah lan rasul. Ya. Ini jadi maksudnya adalah siapapun orangnya yang sudah dianugerahi hidayah dan pengertian di dalam alam arwah dan sudah sanggup untuk mengatakan ya, Tuhan adalah Tuhan kami. Maka ketika lahir di dunia, lalu orang itu kafir dan ingkar kepada kitab Allah dan Rasul Allah, maka ia kelebu ing dalam iki masal. Orang seperti ini termasuk di dalam perumpamaan ini. Jadi orang yang kita semua sudah dijanji oleh Allah, ditanya, alastu birabbikum ya, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka setiap orang sudah menjawab. Tapi kok sampai di dunia ketika lahir, lalu lupa, maka itu termasuk dalam perumpamaan ini. Ya, orang yang tadinya sudah menyalakan pelita terang, lalu tiba-tiba pelitanya itu dimatikan oleh Allah. Lan iyo iku kafir asale ningali sirrul qadar fil azal lan nomo wus oleh hidayah ningali ing dalam alamul arwah sebab ngucap bala. Jadi maksudnya adalah bahwa orang itu tadinya di alam arwah sudah melihat sirrul qadar fil azal ya, sudah tahu rahasia takdirnya di masa azali dan sudah memperoleh hidayah melihat di alam arwah karena sudah mengucapkan kata bala. Lalu sekarang kafir. Jadi kafir itu tadinya sudah beriman ketika belum lahir ke dunia menurut kitab ini. Lan malih endi-endi wong kang wus pinaringan hidayah lan pangerti bisa ngucap amanna billahi wa bil yaumil akhiri ing hale atine ora pisan-pisan iman lan ora pisan-pisan tasdik marang kitabullah lan Rasulullah, maka iya kelebu ing dalem iki ayat masaluhum lan iya iku munafikin. Dan demikian pula barang siapa yang sudah mendapatkan petunjuk
dan pengertian serta sudah bisa mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal hatinya tidak beriman dan tidak membenarkan kitab Allah dan utusan Allah, maka ya itu termasuk ayat ini, yaitu perumpamaan yang ada dalam ayat ini. Ya, itulah orang munafik. Lan malih endi-endi wong kang wis pinaringan hidayah lan pangerti kelawan pengucap kalimah al-Islam lan lumaku lakune Islam lan iman moko nuli den tinggal lan nuli dadi murtad, moko iya kelebu ing dalem iki ayat. Demikian pula kalau tadi kan yang pertama sudah mengatakan bala, yang kedua sudah mengatakan amanna billah, yang sekarang yang ketiga sudah mengatakan Islam. Tapi kemudian meninggalkan perkataannya itu Islam menjadi murtad, maka termasuk di dalam perumpamaan ini, yaitu seperti orang yang yang tadinya menyalakan suluh, menyalakan pelita, tapi lalu pelita itu mati, hilang cahayanya. Lan malih endi-endi wong kang wis pinaringan hidayah saking ilmu syariat, lan pinaringan Islam jasmaniae, lan iman rohaniae, mongko keri-keri nuli ora padha gelem amal, lan ora padha gelem nglakoni ing ilmune kang wis den kaweruhi, atau ya kaweruhi saya kira, walaupun di teks aslinya itu sampun dan goroi, tapi saya kira ini kawerui. Mongko iya kelebu ing dalem iki ayat lan iki masal. Ya. Demikian juga orang yang sudah mendapatkan hidayah yang berupa ilmu syariat dan Islam secara jasmaniah dan rohaniahnya, kemudian lalu orang itu tidak mau beramal, ya, tidak mau menjalankan ilmunya yang sudah diketahui itu, maka itu juga termasuk di dalam perumpamaan ayat ini, ya. Jadi ada beberapa macam yang bisa dimasukkan di dalam ayat ini. Utawi iki patang werna, bukan peteng ya. Utawi iki patang werna ikulah nyatane ayat ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Jadi 4 orang tadi yang sudah baca bala, yang sudah baca amanah billah wal yaumil akhir, sudah Islam, sudah mengetahui syariat, lalu ternyata tidak konsisten ya di dalam perkataan atau pengetahuannya, maka itu termasuk dalam ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Mereka itulah orang yang membeli dolalah dengan bayaran huda, itu artinya. Moko sarehne kurang terang lan kurang paham sabab barang kang makul iku ora gampang marang anak Adam, maka karena kurang jelas dan kurang paham karena hal yang abstrak itu tidak mudah bagi anak Adam, bagi manusia, mongko dadi gawe masal subhanahu wa ta'ala kelawan pangandikane mataluhum, maka Allah menjadikan perumpamaan ya dengan berfirmannya masaluhum. Artine endi-endi manusa kang wis pinaringan ngelmu utawa hidayah akal, maka nuli ora ginawe golek barang kang baki utawa nikmat kang langgeng, maka iya klebu ing dalam iki masal. Ya. Maksudnya atau artinya ya barang siapa yang sudah diberi pengetahuan atau hidayah akal, lalu tidak dipakai untuk mencari barang yang baka, barang yang abadi, atau nikmat yang langgeng, maka ia termasuk di dalam perumpamaan ini. Artine setuhune misale wong kang peteng, ini selalu sulit dibaca ya, patang atau peteng itu karena tidak ada harokatnya. Misale wong patang perkara ingkang kaya dene wong kang ana ing dalem panggonan ingkang banget petenge. Jadi sesungguhnya perumpamaan orang yang 4 macam itu seperti orang yang ada di dalam tempat yang sangat gelap. Mongko nuli amrih nyumet damar, maka lalu berusaha menyalakan pelita.
Krana arah amrih padang lan supaya weruh barang kang madharat mongko ngedoi lan supaya weruh barang kang manfaat mongko den lakoni. Ya, menyalakan pelita tadi agar dia tahu, agar dia melihat mana yang berbahaya dan mana yang lalu dijauhi, mana yang bermanfaat lalu dilaksanakan. Lan malih oleh ngalap damar iku supaya dadi anget awake lan enak awake lan selamat awake. Nah, demikian pula menyalakan pelita itu bisa jadi untuk menghangatkan badan supaya badannya enak dan selamat dan sehat. Moko tatkalane wis padang damare moko dadi manfaat lan dadi slamet. Jadi ketika apinya sudah menyala, maka itu bermanfaat dan jadilah orang itu selamat. Artinya bisa ngucap bala antarobi ing dalam alam arwah, lan bisa ngucap amanah billahi wal yaumil akhir ing dalam alam syahadah, dadi slamet ora den pateni lan bisa nglakoni agama Islam, lan bisa oleh ngelmu nafi lan ilmu syariat. Nah, jadi lalu karena terang lalu atau karena hangat lalu dia bisa mengucapkan bala antarobi, betul Tuhan adalah Tuhanku di alam arwah. Lalu setelah di alam dunia ini bisa mengatakan amanna billahi wal yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu itu alam syahadah namanya, alam yang sekarang kita hidup di dalamnya. Lalu setelah itu karena sudah mengatakan kami Islam, ini yang ketiga, kami Islam lalu tidak dibunuh oleh orang-orang Islam. Dan lalu bisa menjalankan agama Islam dan bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu syariah. Itu 4 tadi ya. Moko dadi bisa oleh kamulyan ing dalam dunya sedhela. Moko ikulah artine falamma adha'at lahu. Jadi orang seperti itu lalu mendapatkan kemuliaan di dunia ini sebentar. Maka itulah artinya falamma adha'at lahu. Ketika api sudah mulai menyinari sekitarnya itu. Jadi itu 4 orang tadi. Maka sawuse mengkono tutuk ing dalem alam syahadah maka nuli ora iman utawa atine ora iman utawa ora langgeng imane dadi murtad utawa ora ngamal kelawan ngelmune maka ikulah artine dhahaballahu binurihim. Maka setelah itu lalu orang itu setelah sampai ke dunia syahadah lalu tidak beriman atau imannya tidak lestari atau lalu menjadi murtad atau tidak beramal dengan ilmunya, maka mongko ikulah artinya dhahaballahu binurihim wa tarakahum. Maka itulah arti dari Allah memusnahkan, mematikan cahayanya dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Krono manfaate ilmu lan padange ilmu iku kelawan ngamal, karena manfaatnya ilmu dan terangnya ilmu itu karena amal. Semong-semong seonong ilmu, mongko nuli orang ngamal, mongko hukumnya peteng ora padang. Maka sewaktu-waktu ada ilmu tapi tidak ada amal, maka hukumnya adalah gelap, tidak terang. Artinya orang ngamal, ngelmune ora ginawe golek barang kang baki, balik den sio-sio, ngelmune ginawe luru barang fani lan barang ino. Nah, maksudnya adalah bahwa tidak beramal, ilmunya tidak dipakai untuk mencari hal yang baka. Baik sebaliknya disia-siakan, dipakai untuk mencari barang yang fana dan barang yang hina. Fil hadithi man amila bima alima aursahullahu ilma ma lam ya'lam. Dalam hadis dikatakan, barang siapa beramal dengan apa yang sudah diketahuinya, maka Allah akan memberikan ilmu yang belum diketahui. Mafhume hadis, semong-semong seorang amal ing barang kang wis den kawruhi, maka iya bodho ing barang kang wis den kawruhi.
maka hukumnya peteng. Nah, mafhum mukhalafahnya atau mafhum kebalikannya, makna kebalikannya adalah bahwa kalau orang tidak beramal dengan apa yang sudah diketahui, maka dia akan menjadi bodoh atau tidak mengerti terhadap apa yang sudah diketahui itu, maka hukumnya lalu gelap. Ya. Ini ada pertanyaan, apakah semua ilmu itu harus diamalkan misalnya? Bagaimana dengan ilmu seperti filsafat atau ilmu kalam yang tidak tidak punya nilai praktis? Ya menggunakannya berbeda-beda. Kalau seperti filsafat menggunakannya untuk berpikir, untuk mencari kebenaran, bukan untuk amal dalam pengertian seperti fikih diamalkan dalam bentuk sholat, sedekah dan seterusnya, bukan. Ya. Logika atau ilmu sosiologi ya dipakai untuk memahami, bukan lalu dalam pengertian amal itu artinya harus berupa ritual gitu, atau berupa tindakan. Terus semono uga iki wong nalikane mati maka ora nemu manfaate iman lan islame lan ngelmune. Jadi orang seperti ini ketika mati ya tidak mendapatkan manfaatnya iman, Islam dan ilmu. Balik cuma ana ing donya slamet sedhela utawa oleh fani sedhela kaya derajat lan arta. Tapi yang diperoleh hanya di dunia, selamat tadi itu dari dalam perang itu tidak dimusuhi orang Islam hanya sebentar, atau memperoleh hal-hal yang fani, yang akan hilang, yaitu pangkat, harta dan seterusnya. Utai warnane dulumat iku werna-werna sebab beda-bedane menungsone. Yang dimaksud dengan gelap, yang dikatakan bermacam-macam itu berbeda-beda sesuai dengan manusianya. Utai anapun zulmah nisbati kafir, nah ini pertama, kegelapan yang dalam kaitannya dengan orang kafir, kafir asli lan murtadin, kafir asli dan orang murtad, mongko telu zulmah. Suwiji zulmatud dolala, kapindo zulmah sukhtillah, kaping telu zulmatul niqab. Jadi kalau orang kafir asli itu kegelapannya 3, yaitu pertama kegelapannya sesat, kedua kegelapannya kemarahan Allah, yang ketiga adalah kegelapan itu nanti siksa di akhirat. Utai anapun zulmah nisbati munafikin, iku ya telu. Zulmatul kufri, zulmatul nifak, zulmatul yaumil qiyamah, besok dinane ningali mukminin lan mukminat, nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Sedangkan gelap bagi orang munafik itu 3 juga. Yang pertama adalah gelap kufur, gelap yang berupa kekafiran. Yang kedua, gelap yang berupa kemunafikan. Yang ketiga, nanti di hari kiamat dia tidak punya cahaya lagi, sementara orang mukmin itu disebut dalam surat Tahrim, cahayanya berjalan di depan dan di kanan, dan walaupun di kanannya ya maksudnya di kanan kirinya. Ya, itu gelapnya nanti di akhirat. Jadi ada 3, kufur, munafik, dan nanti di akhirat. Utai anapun dulmah nisbati wong kang orang ngamal, mongko iku siji dulmah syadidah saking bangete peteng, mongko dadi kaya-kaya akeh. Sedangkan dulmah dalam kaitannya dengan orang yang tidak beramal, maka satu adalah kegelapan yang sangat gitu ya. Gelap pekat karena sangat gelap ya. Moko dadi kaya akeh, maka itu menjadi seakan-akan banyak. Moko dadi angendika fi dzulumatil la yubsirun. Mungkin itu tadi suwiji dzulmah ya, itu satu dzulmah ya. Jadi seperti orang itu lalu berkata, Allah berfirman, fi dzulumatil la yubsirun, di dalam kegelapan mereka tidak bisa melihat. Wakila utai dzulmah iku dzulmatun nafsaniyah wa dzulmatus syukur al khayaliyah lan dzulmatul wahmiyah lan dzulmatul wasawis as-sautaniyah.
Ada juga yang mengatakan bahwa tadi zulumat atau kegelapan-kegelapan yang banyak itu adalah satu, gelapnya nafsu, dua, gelapnya syukur yang bersifat khayali, ketiga, kegelapannya waham. Waham itu mengira sesuatu padahal tidak ada, atau mengira tahu tapi sebenarnya tidak tahu. Landul matul wasawis asyaitoniyah. Dan yang berikutnya adalah yang keempat, kegelapan bisikan-bisikan setan. Ya. Jadi itu zulumat itu ya, zulumat yang banyak sekali itu. Saya kira sampai di sini saja ya. Jadi orang-orang itu diumpamakan tadi ya, menyalakan api untuk terang atau untuk supaya hangat, lalu dihapus. Karena itu lalu diumpamakan orang tadinya sudah beriman, lalu di alam sebelum lahir, lalu ketika lahir lupa. Atau orang yang sudah mengatakan, ketika di dunia mengatakan kami beriman, tapi sebetulnya tidak. Atau kami percaya Islam, tapi lalu tidak menjalankannya dengan baik. Atau orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan, itulah yang disebut dengan yang perumpamaan tadi, yang menyalakan api lalu setelah itu nyalanya diambil oleh Allah. Saya kira sampai di sini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.